warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Barudak, semangatnya meledak-ledak. Masih bersama saya Alzena sebagai moderator di obrolan kali ini. Tepat di samping saya sudah ada Bapak Koko Bangkit Budiman MPD selaku Waka Kesiswaan di SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Jen. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai podcastnya saya ada pantun nih Pak. Boleh? Seperti apa pantunnya Jen? Mentari pagi menyapa lembut, menebar hangat di seluruh bumi. Yuk buka hati dan sambut cerita seru yang kan kita temui. Oke, luar biasa ya Jen ya. Iya, cakep nggak Pak? Cakep. Kayak Aljena, cakep juga. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih biografi Bapak, latar belakangnya, namanya, sekolahnya terakhir di mana, terus pendidikan tertingginya. Oh ya, oke Jen, perkenalkan, nama Bapak Koko Bangkit Budiman. Bapak terlahir asli dari Brebes Jen. Asli, Bapak asli Brebes. Kalau desanya desa Sindangwangi. Nah, terakhir pendidikan Bapak S2 di Universitas Negeri Semarang. Semarang berarti. Betul. Kalau untuk berarti S2 apa yang satu ini Pak? S2, alhamdulillah. S2, Bapak dulu itu langsung dari S1, tidak sempat mengabdi langsung ke S2-nya. Saya juga S3 Pak. Oh gitu? SD, SMP, SMA. Oh alhamdulillah ya. Sebentar lagi? Sebentar S4. lagi S Lilin. Oh S Lilin. Oke. Mana Baik. Bapak di SMA Negeri 1 Bantar Kaung menjabat sebagai Waka Kesiswaan, betul? Betul sekali Jen. Selain itu, Bapak mengampu mata pelajaran atau gimana? Ya, Bapak sesuai dengan jurusan Bapak ketika kuliah ya mengampu mata pelajarannya ya PJOK. Kebetulan S1 dan S2 linear ya. Linear ini dalam artian S1 Bapak PJOK dan S2-nya juga PJOK seperti itu. Berarti selain jadi Waka juga guru PJOK ya Pak? Betul sekali. Mengampu kelas berapa ini Bapak? Untuk tahun ajaran ini alhamdulillah Bapak hanya mengampu kelas 12 Jen. Kenapa alhamdulillah? Karena kelas 12 itu paling cuma 2 bulan yang mengajarnya. Setelah itu Bapak free tugas seperti itu. Berarti ringan ya Pak ya harusnya? Alhamdulillah ringan banget. Dan alhamdulillah tidak mengajar Aljena ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Untuk peran Waka Kesiswaan sendiri itu bagaimana Pak? Nah, untuk kesiswaan itu sudah kelihatan ya. Waka kesiswaan itu Waka itu tahu nggak singkatannya apa Jen? Wakil Kepala Sekolah. Iya betul, wakil kepala, bukan sekolah ya, wakil kepala. Kemudian kesiswaan, tahu ada kata apanya? Siswa. Iya, siswa itu berarti kalau Waka kesiswaan, wakil kepala sekolah yang mengurusi di bidang Kesiswaan. betul, jadi di bidang kesiswaan. Bapak bertugas dengan rekan-rekan adalah untuk mengurusi terkait kesiswaan tersebut ya, begitu. Untuk menurut Bapak, makna dari pembinaan siswa di era sekarang itu seperti apa Pak? Ya, tadi Bapak lanjut dulu ya. Untuk kesiswaan itu kan berbagai masalah ataupun bukan berbagai masalah. Termasuk di dalamnya adalah berbagai prestasi, hal-hal yang baik terkait siswa itu ya bagian bidangnya ranahnya adalah ranah kesiswaan. Nah, terkait untuk makna pembinaan di sini sebenarnya pembinaan di sini dengan pembinaan terdahulu lebih soft sekarang. Oh, lebih soft Iya, lebih soft. Kenapa? Sekarang ada yang mengatur undang-undang yang namanya perlindungan anak tuh. Betul. Nah, perlindungan anak itu isinya seperti apa? Jena perlu tahu di situ. Seakan-akan, mohon maaf ya, guru pembina ataupun kesiswaan ataupun pembina yang lain, ketika berkata kasar saja ke siswa, padahal itu hanya sekedar membina, itu sekarang sudah mulai tidak diperbolehkan. Nah, jadi sekarang sudah mempunyai strategi yang sebenarnya harus meninggalkan hal seperti itu dan pendekatan lebih lembut ke siswa. Nah, strategi seperti apa yang perlu dikembangkan ataupun pembinaan apa yang perlu dikembangkan ke siswa? Salah satunya adalah yang Bapak ingat, yang Bapak mengetahui ya sekarang, yaitu pendekatan secara personal, secara pribadi. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak perlu memarahi ataupun melukai perasaannya dengan verbal, dengan kata-kata kasar ataupun melukai secara fisik seperti itu. Tapi pendekatan secara individu itu kita bisa mengajak ngobrol, maunya seperti apa si anaknya. Itu bentuk rangkaian yang namanya validasi apakah si anak itu mengakui kesalahan atau tidak.
Nah, setelah si anak mengakui mereka bersalah, baru kita ke tahap selanjutnya tuh. Mereka dituntut untuk mau berubah atau tidak, ditanyakan. Jadi ditanyakan kalau mau berubah, oke, berubahnya seperti apa. Setelah itu mereka akan secara tersadar secara sendirinya dia akan berubah dengan sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dulu ya, itu kan hard banget, keras banget ya Jen. Jadi memukul, bahkan kita ya yang angkatan seperti Bapak itu angkatan 90-an dilempar sama penghapus itu sudah biasa Jen. Makanan sehari-hari ya Pak? Makanan sehari-hari, tidak bisa mengerjakan ke depan, lempar pakai penghapus atau bahkan pakai ini ya, penggaris itu. Tahu yang kayu? Tahu Pak. Dipukul kalau tidak bisa. Serius itu ya. Tapi kalau kesini-sini nyubit sedikit aja ke siswa sudah bahaya banget karena ada perlindungan anak tersebut. Sehingga pembinaan yang untuk zaman sekarang lebih ke pendekatan personal ke anak agar si anak itu berubah secara sendirinya, sadar secara sendirinya seperti itu ya. Berarti pendekatan yang sering dilakukan itu tadi ya Pak, secara individual kepada teman-teman. Betul. Strategi Bapak menangani konflik antar siswa-siswi atau mungkin siswa atau siswi dengan Bapak Ibu guru itu seperti apa Pak? Emang ada ya konflik dari siswa dengan guru ada? Ini POV Pak. Oh, oke. Baik. Begini, kalau konflik secara verbal ataupun secara itu namanya secara vertikal ya, bukan secara horizontal antara siswa dengan guru dengan yang di atasnya lah, bahasanya seperti itu. Itu sebenarnya seperti ini. Kita gambarkan si anak itu sebenarnya seolah-olah sedang sebagai apa namanya, kertas yang putih itu Jan. Kertas yang putih itu mau digambar seperti apa atau mau dilukis seperti apa, itu tugas pendidiknya atau tugas gurunya seperti itu. Nah, kadang dalam proses untuk menggambar kertas yang kosong tersebut atau anak didik tersebut, si guru harus menerapkan ide-ide yang bagus. Ataupun mungkin di dalam prosesnya tersebut akan ada konflik tersebut ya. Mungkin disetujui oleh gurunya tapi tidak disetujui oleh anaknya, atau si anaknya pengen sesuatu yang berbeda tapi si guru tidak punya kemampuan, atau sebaliknya kedua-duanya setuju atau kedua-duanya tidak setuju. Itu bisa terjadi konflik vertikal ya, dari si anak dengan atau si murid dengan Bapak Ibu guru. Nah, konflik disinilah yang perlu kita jaga bareng-bareng. Jaga bareng-bareng ini harus ada ketegasan di mana? Ketegasannya di kepala sekolah tersebut. Apakah visinya itu sudah dipegang semua oleh Bapak Ibu guru, termasuk anak-anak? Nah, sekarang coba, Bapak sekarang tanya coba ke Aljen, tidak perlu dijawab. Bapak misalkan tanya, visi SMA Negeri 1 Bantar Kaung apa? Sedikit lupa kan? Nah, pasti sedikit lupa. Tidak masuk ke otak atau bahkan mungkin untuk menghafal saja kita tidak, apalagi memahami. Kalau kita punya visi tapi tidak saling memahami, otomatis konflik itu akan ada karena kita tidak punya tujuan bersama. Nah, untuk menanggulanginya, kalau saya di kesiswaan itu fokusnya di siswanya, bukan di gurunya. Kalau untuk di gurunya, fokusnya adalah di kurikulum. Nah, bagaimana Bapak nanti dengan pembina yang lain mengajarkan ke siswa atau membimbing siswa agar fokus di visi tersebut. Ini bukan konflik secara di luar pendidikan ya. Nah, kita mengajarkan ke siswa atau mungkin mensosialisasikan visi kita ini loh tentang pembelajaran ini. Kita yang akan dituju ini. Jadi kalau misalkan ada konflik dengan guru, tolong secara kesadaran yang salah itu gurunya atau kamunya. Nah, sehingga yang menjadi pedoman itu visi. Kalau sudah melihat visi semua, nah itu akan ketemu. Nah, akan ketemunya di mana? Ya di visi tersebut. Nah, si siswa mungkin yang tadinya, saya ini pembelajarannya pengen di lingkungan, pengen di luar, tapi guru tidak mau, pengennya di kelas saja. Lihat di visi kita. Nah, ternyata di visi kita ada terkait lingkungan. Ya otomatis si siswa boleh mengajukan seperti itu. Nah, tinggal nanti disepakati gurunya mau atau tidak. Atau sebaliknya mungkin visi kita berbeda. Ini contoh khusus di PJOK nih. Kalau di PJOK nih, Bapak jelaskan mungkin ke Jena ya. PJOK itu tidak mematok mapel untuk
berenang misalkan, ataupun tidak mematok harus berenang, harus voli, harus apa, tapi boleh sesuai dengan kesepakatan siswa mau olahraga apa, bahasanya seperti itu. Jadi ketika guru memaksa, ketika siswa ingin berenang, padahal rekan-rekan yang lain mungkin 1-2 yang ingin berenang, tapi rekan-rekan yang lain tidak mampu terkait keuangan, itu sebaiknya jangan dipaksakan. Ya, karena tadi PJOK itu bukan tentang 1-2 cabang olahraga yang harus ditemui. Yang simpel aja, yang bisa disepakati bersama, mau olahraganya di mana, kemudian kita kerjakan bareng-bareng sehingga tidak terjadi konflik itu. Jadi untuk kesiswaan ini pembinaannya lebih ke menyadarkan siswanya, bukan dilempar gurunya. Tapi untuk menyadarkan itu kita kembali berpedoman ke visi. Ingat, visinya harus sama-sama memahami. Jadi mulai sekarang Jena tolong dihafalkan dan dipahami. Siap. Oke. Itu mungkin ya. Biasanya kan di kesiswaan itu pandangan dari siswa-siswi, murid-murid itu kan biasanya kesiswaan itu galak, tegas gitu. Tapi kan sebetulnya di balik itu kesiswaan juga memikirkan ya Pak, bagaimana caranya mendekati para siswa-siswi biar lebih memahami karakternya. Nah, kalau untuk seperti itu, cara menyeimbangkan antara ketegasan dan pendekatan terhadap siswa-siswinya seperti apa Pak? Ya. Oke, ini menurut pandangan Bapak dulu ya, jangan begini. Kalau menurut pandangan Bapak, Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang tertuang, yang bahkan masuk ke pendidikan ini, membuat gerak guru itu untuk membina siswa menurut Bapak kurang. Jadi seakan-akan guru itu terbelenggu untuk mendidik siswa tersebut. Begitu. Kenapa begitu? Nah, kenapa begitu kan pertanyaannya seperti ini. Kembali lagi ke tadi. Di zaman Bapak sekolah, dilempar penghapus itu, dan ketika melapor ke orang tua, di orang tua itu malah ditambahin hukumannya gitu, bukan malah melaporkan gurunya. Tapi kalau sekarang dengan perlindungan anak seperti itu, ketika kita membina keras saja, sedikit aja, bahkan nyubit sedikit aja, kalau ada bekasnya di visu, guru yang kena, seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ketegasannya itu di kesiswaan sekarang tegas dalam arti menjalankan peraturan, bukan tegas dalam arti bertindak kasar. Ya, jadi kita bedakan antara tegas dengan kasar ya. Kalau kita tegas menjalankan aturan, siswa mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau kita bertindak kasar, kemungkinan siswa mengikuti juga tidak terlalu, mungkin karena mengikutinya karena terpaksa. Betul. Seperti itu. Tadi Jena mengatakan di kesiswaan itu kebanyakan tampang-tampangnya galak lah bahasanya. Betul. Nah, sebenarnya bukan galaknya itulah. Karena sedang menjalankan aturan, garda terdepan untuk membina siswa yang biasanya anak-anak santai ataupun guru-guru yang lain santai, tidak terlalu memikirkan aturan. Tapi di kesiswaan itu ya harus benar-benar menjalankan aturan, sehingga dianggapnya oleh siswa itu kesiswaan itu galak, kasar. Padahal coba sekarang di kesiswaan, pembina OSIS dan lain sebagainya, dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang lain ya, terkait aturan yang sudah dirancang, pasti lebih paham di kesiswaan dan pembina OSIS. Karena apa? Karena setiap hari harus lihat pedoman itu terkait aturannya. Oh, si siswa tidak pakai sepatu contoh, apakah benar diperbolehkan di aturan atau tidak? Oh, si siswa kukunya panjang, diperbolehkan atau tidak? Jadi setiap kami mengkaji tersebut. Kalau sudah mengkaji tersebut, otomatis kami harus menindaknya kalau ada pelanggaran, dan dianggapnya oleh siswa kasar, galak. Nah, itu hanya image saja sebenarnya di siswa. Begitu aja. Tapi dari banyaknya pandangan-pandangan dari siswa tentang kesiswaan, kalau dari kesiswaannya sendiri nih Pak, sebetulnya siswa yang ideal di era sekarang ini yang seperti apa? Iya, kalau kita kembali ya ke siswa yang ideal itu seperti apa, Bapak pernah mendengar ataupun pernah melihat ya di medsos yang mengatakan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Atau tidak ada yang ideal, seperti itu. Yang menganggap sempurna atau ideal itu tergantung pandangan orang. Jadi Bapak akan berbicara terkait idealisme atau ideal siswa di zaman sekarang itu menurut pandangan Bapak, iya, bukan menurut teori dan lain sebagainya. Jadi menurut pandangan Bapak ini,
untuk siswa yang ideal sekarang itu minimal dulu nih, yang paling minimal ini, yang mempunyai karakter baik. Minimal itu. Kita belum bicara bagaimana belajar pengetahuan yang lain, tapi bagaimana menjadi siswa yang berkarakter baik. Karena tantangannya untuk saat ini, Jen, tantangannya siswa mau sekolah saja itu sudah bersyukur sekali. Betul. Ya, siswa sudah rajin sekolah saja itu sudah bersyukur sekali. Kenapa? Karena support lingkungannya mohon maaf di lingkungan kita ataupun dia secara umum di Indonesia itu kurang mendukung untuk pendidikan kalau menurut Bapak. Iya. Kenapa? Contoh, kalau di rumah orang tua kebanyakan membiarkan siswa bermain game atau bermain HP tanpa menegurnya. Atau tanpa sebuah ketegasan dari orang tua, stop, berhenti, waktunya belajar. Itu jarang sekali Bapak menemui seperti itu. Padahal kalau di rumah siswa diatur jadwalnya, kamu boleh main HP tapi dari jam segini ke jam segini, atau cukup 1 jam, ya cukup 1 jam. Setelah itu kamu silahkan belajar. Setelah belajar kamu silahkan bermain lagi. Tapi cenderungnya sekarang, Jen, ketika orang tua mengarahkan tersebut, siswa kebanyakan melawan, bahkan cenderung sembunyi-sembunyi keluar dari rumah bermain gamenya di luar. Jadi untuk siswa ideal yang sekarang, kembali lagi ke pertanyaan Jena, yang menurut Bapak yang paling minimnya itu adalah siswa yang berkarakter baik. Karakter yang baik itu seperti apa? Contoh, kepada orang tua minimal membantu ketika orang tua susah. Ya kan pekerjaan-pekerjaan kecilnya. Apa pekerjaan kecilnya? Menyapu, mengepel, bukan hanya perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Coba itu dulu yang kecil. Ketika ada orang di luar kita mau berangkat sekolah atau ketika bermain, ada orang yang kesusahan, kita coba membantu membawakan barang dan lain sebagainya. Kemudian ketika ke sekolah diusahakan jangan terlambat. Itu sebenarnya hal kecil, poin kecil, yang dimana poin kecil itu menjadi landasan untuk si anak ke level berikutnya, ya. Tapi kalau poin kecil itu tidak disikapi ataupun tidak dipunyai oleh siswa, untuk ke level berikutnya, si siswa mau belajar, itu Bapak yakinkan tidak bisa. Karena dasarnya tidak punya. Sudah di rumah tidak ada motivasi, tidak termotivasi, tidak dimotivasi, ke sekolah hanya sekedar sekolah, karena tidak ada motivasi itu. Bahkan ada yang mohon maaf, ke sekolah itu hanya untuk mendapatkan uang jajan. Terus di sekolah mau belajar apa, begitu kan levelnya mau ditingkatkan aja susah, begitu. Jadi kalau untuk membentuk si siswa agar lebih berkarakter baik, ya harus kerjasama dengan orang tua. Orang tua itu bukan hanya menyerahkan ke sekolah, nih tolong dididik anaknya, anak saya tolong dididik, tidak seperti itu. Karena nanti kerja guru akan repot dan progres si anak untuk berkembangnya lama. Tapi kalau di rumah fondasi udah siap, udah bagus, sudah baik, di sekolah otomatis sudah siap belajar. Itu kan tahapan selanjutnya tuh, level keduanya. Untuk yang berikutnya, tahapan berikutnya, kalau sudah levelnya termotivasi sekolah baik, otomatis level ketiga nih, dia dengan sadar akan belajar dengan sendirinya. Ya begitu ya. Jadi kembali kita level kita itu di bawah level fondasi. Level fondasi itu jadi di bawah karakter itu. Jadi Bapak berharap sebenarnya ke anak-anak sekarang ya minimal karakter itunya dulu lah. Kalau sudah karakternya bagus, mau belajar, mau dengan penuh kesadaran, belajar dengan sendiri atau dengan teman itu akan tumbuh secara sendiri. Harapan Bapak untuk siswa-siswi itu seperti apa? Lalu tantangan Bapak dalam membina karakter siswa pada zaman sekarang ini seperti apa? Iya, begini. Di sekolah ini kita dari jam 7 sampai jam berapa jam? 15 atau 15.30 lah, ya 15.30 itu. Di rumah dari malam sampai dari 15.30 sampai pagi. Kebanyakan di mana? Di sekolah. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu Guru itu. Bapak Ibu Guru sudah menyodorkan kue ulang tahun yang enak lah bahasanya, yang makanan yang enak-enak begitu. Sudah memberikan yang terbaik. Yang sudah memberikan yang terbaik, kamu harus melakukan ini itu dan lain sebagainya yang baik-baik. Tapi ketika pulang ke rumah, yang sudah baik di otak siswa itu bisa terreset secara otomatis di rumah kalau tidak ada bantuan dari orang tua.
pulang dari sekolah, di rumah lebih banyak waktu, orang tua membiarkan di rumah. Contoh membiarkan tadi, kembali lagi bermain tidak ditegur, tidak dibatasi, main HP tidak dibatasi, bahkan waktu belajar juga tidak terkontrol oleh orang tua. Hal yang baik dari sekolah terhapus lagi di sekolah, di rumah, di rumah. Kalau seperti itu ya tantangannya sebenarnya harus kolaborasi ataupun kerjasama dengan orang tua, masyarakat sekitar, bahkan masyarakat sekitar. Jadi Bapak itu, mohon maaf, bukan apa-apa. Kalau di desa atau di lingkungan Bapak, yang Bapak kejar itu bukan untuk mendidik ya, bukan anak-anak muda ke atas, tapi lingkungannya, ataupun bukan anak-anaknya, tapi lingkungannya yang Bapak perbaiki. Minimal pelan-pelan yang Bapak perbaiki adalah lingkungan keluarga dulu, keluarga yang terdekat, orang tua, kemudian di rumah, tetangga dan lain sebagainya. Itu dulu, karena itu sangat berdampak ya. Kalau itu tidak dirubah, di sekolah juga akan susah. Jadi tantangannya di situ, kita sebenarnya harus merubah lingkungan siswa yang ada di rumahnya masing-masing, sehingga di sekolah itu sudah siap. Itu tantangannya. Betul. Ini ternyata udah makan waktu lama banget ya Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya saya masih pengen banyak bertanya, tapi mungkin Boleh. di episode selanjutnya. Oh, ada episode lanjutan. Insya Allah. Boleh, siap. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen Bapak memberi nasihat untuk teman-teman yang menonton video ini. Untuk siapa ini? Untuk anak-anak ya? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Jen. Intinya kalau dari Bapak selaku wakil kesiswaan, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Bantar Kaung, coba tingkatkan motivasi diri untuk berkembang dengan melakukan hal-hal positif. Bagaimana cara melakukan hal-hal positif itu? Kalau diri belum bisa, coba bergaul dulu dengan yang kalian anggap orang tersebut positif, entah rekan, orang tua, ataupun lingkungan yang mendukung. Silahkan paksakan itu dulu ya, paksakan dulu, coba paksakan dulu. Ingat, kata kuncinya paksakan dulu. Kalau dipaksakan berarti kita harus mengorbankan sesuatu ya. Bagaimana cara mengorbankan sesuatunya? Ya mainnya kita tinggalkan, kita bergabung, memaksakan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang positif tersebut. Kalau sudah dipaksakan, nanti akan terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa, nanti akan timbul rasa ikhlas. Kalau sudah timbul rasa ikhlas, insya Allah akan menjadi pahala buat kita, dan juga ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi pesan untuk anak-anakku di SMA Negeri 1 Bantar Kaung, khususnya pemaksaan ini tidak gampang dan butuh pengorbanan. Untuk level kita sekarang seluruhnya, menurut Bapak secara umum di seluruh Indonesia itu baru masuk ke pemaksaan tersebut. Jadi belum secara otomatisasi berkesadaran bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi silakan rekan-rekan ataupun anak-anakku untuk bisa memaksakan diri ke hal yang lebih positif dan yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Koko nasihatnya, dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di podcast Jurnalistik dan OSIS. Sama-sama. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang terlibat di podcast kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk warga SMA Negeri 1 Bantar Kaung dan sekitarnya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun lagi nih. Matahari tenggelam di ufuk barat, hari pun berakhir perlahan. Semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.